Apakah ada culture shock selama kamu ada di Indonesia? Banyak sekali. Apa ya? Pertama, gayung dan shower toilet. Biasanya di Jepang, orang Jepang pakai tisu, tapi di Indonesia banyak yang pakai gayung atau shower toilet. Menarik banget, ternyata banyak orang Jepang yang justru culture shock waktu balik ke negaranya sendiri setelah lama tinggal di Indonesia. Biasanya Kayaknya orang ada kaget culture waktu shock gak pertama sih kali waktu di datang ke Indonesia? luar negeri. Ada. Tapi Apa yang kok? ini justru kebalik, Toilet. malah kaget pas pulang. Dan kira-kira kenapa ya kok bisa sampai segitunya? Yuk tonton video kali ini sampai selesai. Kalau di Indonesia, kehidupan sosial itu kental banget. Orang gampang senyum, gampang nyapa, dan gampang akrab meski baru kenal. Beda banget sama di Jepang, yang warganya lebih jaga jarak, jarang ngobrol sama orang asing, dan punya batas privasi yang kuat. Jadi, begitu mereka pulang ke Jepang, banyak yang bilang, Culture shock di negara sendiri setelah pulang dari Indonesia. Dari aku pertama, makanan Jepang hambar semua. Lidah aku, mulut aku tuh udah kebiasa. Jepang terkenal banget sama ketertiban dan efisiensinya. Semua serba cepat, tepat, dan rapi. Tapi Tangan setelah kanan. hidup di Indonesia Di yang lebih Indonesia santai, lebih lebih sopan fleksibel, pakai sebagian orang Jepang tangan itu kanan. ngerasa Kalau Jepang bebas. terlalu kaku Di waktu balik ke Indonesia negaranya kalau- sendiri. Di Indonesia, sedikit keterlambatan itu biasa. Di Jepang, 1 menit telat itu sudah dianggap masalah serius. Jadi, wajar aja kalau mereka masih butuh waktu untuk menyesuaikan kecepatan hidupnya lagi. Hal lain yang sering bikin mereka kangen adalah suasana akrab di Indonesia. Di sini, orang bisa ngobrol sama siapa aja. Dari tukang ojek sampai pegawai kantor, semua terasa dekat. Di Jepang, hubungan sosial itu lebih formal. Jarang banget ada obrolan spontan di tempat umum. Jadi setelah pulang, banyak dari mereka itu ngerasa sepi banget. Katanya Indonesia itu berisik, tapi berisik yang bikin bahagia. Perbedaan kecil juga terasa di hal-hal sehari-hari. Misalnya, di Indonesia orang sering makan bareng. Di Jepang, banyak yang makan sendirian. Atau di Indonesia, orang saling bantu tanpa diminta. Di Jepang, bantu orang kadang dianggap mengganggu privasi. Hal-hal kecil kayak gini yang ternyata bikin mereka sadar kalau hidup di Indonesia itu mungkin nggak sempurna. Tapi di Indonesia punya kehangatan yang susah dicari di tempat lain. Culture shock yang mereka alami setelah pulang ke Jepang bukan berarti mereka nggak cinta negaranya sendiri ya. Tapi pengalaman di Indonesia itu bikin banyak orang Jepang melihat hidup dari sisi yang berbeda. Mereka jadi lebih santai, lebih hangat, dan lebih terbuka sama orang lain. Indonesia mungkin negara yang sederhana, tapi buat banyak orang asing, justru di sanalah mereka menemukan makna hidup yang sebenarnya. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya terkait Indonesia ya.